Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Rahmatalita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan para anggota DPRD Kota Bontang yang pada Agustus kemarin ya resmi dilantik. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang di Komisi A. Siapa itu? Kita sapa beliau, ada Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik ya Pak, sehat? Ya, alhamdulillah. Keluarga gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya Pak. Oke baik Pak, seperti yang kita ketahui kan Agustus kemarin ya, itu kan seluruh anggota DPRD sudah terombak dan sudah dilantik dan Pak Yusuf di Komisi A ini ya. Bagaimana Pak perasaan saat itu akhirnya perjuangan setelah bagaimana mencari suara saat itu? Ya, oke. Makasih. Jadi terkait dengan pencapaian ya, namanya karir. Ya, karir itu ya harus kita mulai dari bawah. Iya. Ya. Jadi yang namanya orang sukses itu pasti pernah gagal. Saya ini bercerita ke belakang. Ya. Saya terus terang bergelut di dunia politik itu sudah ya hampir 20 tahun, 25 tahunan lah. Ya. Mulai dari pengurus ranting. Ya. Dulu saya juga pernah di Golkar. Habis itu pindah lagi ke Hanura. Dan Hanura pindah lagi terakhir nih. Pelabuhan saya yang terakhir kapal saya ya PKB. Ya. Jadi di tahun 2014 2019. Oh ya. Iya. Oh itu sempat pernah juga maju ya Pak? 2019 2024. Saya kan maju PKB. Ya. Tapi ya itu tadi saya katakan yang namanya usaha itu kan mungkin baru dari awal. Nah, saya kemarin kembali ikut lagi di kontestasi Pileg Legislatif yang 2024. Ya alhamdulillah diberikan rezeki yang ya dari Allah Subhanahu wa taala cukup luar biasa. Dengan saya diberi suara sampai 3.000 lebih, itu saya anggap bahwa rezeki nikmat yang paling luar biasa lah. Dan ya itu kita semua sukses seperti itu, apalagi terkait dengan pilihan itu kan masyarakat yang kita pilih. Tentu kita kembali ke konstituen kita seperti itu. Khususnya saya berada di Dapil 1 Bontang Selatan. Ya kita harus juga bahwa kita perwakilan rakyat, mewakili masyarakat khususnya Dapil Selatan ya kita juga harus lebih banyak pro ke masyarakat dalam hal terkait kebijakan dan yang lain-lain. Seperti itu. Oke, baik. Saat itu berarti di 2019 ya, itu juga di Partai PKB ya, Pak Yusufnya. Nah, berarti di 2024 ini sudah belajar di 5 tahun yang lalu. Nah, itu apa Pak sebenarnya yang bisa hikmah yang Bapak ambil akhirnya Bapak belajar dari 5 tahun yang lalu itu apa Pak? Ya, jelas begini. Saya katakan tadi, kita harus berusaha mulai dari awal dan kita harus punya tahapan, punya cita-cita. Nah, jadi yang membuat saya mungkin di 2024 saya bisa berhasil yaitu tadi kegagalan saya jadikan itu sebagai cambuk, sebagai malah menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Dan tentu kita sudah tahu dengan ada kegagalan itu, kita kurangnya di mana. Ya, terkait dengan ya mungkin kayak pendekatan ke masyarakat kita apa yang kurang, apa yang kita perlu tingkatkan. Ya, itu saya jadikan cambuk, jadikan pengalaman yang luar biasa dan saya punya tekad bahwa apa yang kemarin yang terjadi ya saya ke depan harus lebih baik lagi. Seperti ya, dan alhamdulillah lah di 2024 apa yang saya cita-citakan
bisa tercapai. Oke, berarti bisa duduk di kursi parlemen itu adalah sebuah cita-cita dari seorang Pak Yusuf. Ya, karena saya seorang orang politik, ya kita harus punya cita-cita ya pengen menjadi legislator. Seperti itu. Kalau masuk di politik cuma sebagai penonton, ya nggak usah aja. Jadi penonton biasa aja. Oke, berarti memang dari diri Pak Yusuf sudah mempersiapkan memang ya untuk bagaimana caranya untuk bisa duduk di kursi parlemen ya? Iya, yang jelas saya katakan tadi itu sebagai pembelajaran, kegagalan itu adalah pelajaran. Ya saya pelajari, saya kurangnya di mana. Nah, intinya lebih banyak membaur di masyarakat. Karena di masyarakat itu kita perlu dekat dengan mereka, tidak harus memberikan sesuatu. Kalaupun itu ada sesuatu itu kan urusan belakang lah. Tapi intinya mereka kenal kita dulu, kenal karakter kita, kenal apa. Kalau sudah itu terbangun, insya Allah lah, mereka juga lebih baik. Mungkin apa yang kita perbuat ke mereka lebih dari itu yang dia berikan kepada kita. Oke, baik Pak Yusuf. Kan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Yusuf ini sebelumnya juga sebagai ketua RT ya. Apakah dengan jabatan ketua RT saat itu juga berperan akhirnya bisa membawa seorang Pak Yusuf ke kursi parlemen ini? Ya, di 2014 itu saya sebenarnya pada saat itu ketua RT. Ya. Ketua RT. Tapi setelah saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di 2019 ya. 2019 ya kita harus mundur. Karena pada saat itu saya sudah masuk jadi pengurus PAC Selatan di PKB. Jadi itu harus mundur. Nah, setelah itu langsung bukan saya lagi jadi ketua RT. Nah, setelah meskipun saya tidak jadi ketua RT, tapi tetap istilahnya kan saya sudah punya kedekatan dengan warga. Jadi ya tinggal kita bina saja yang ada. Di saat mereka butuh, kita hadir di tengah-tengah mereka. Ya, seperti itu. Berarti di 2024 kemarin sebenarnya masih kembali RT lagi atau gimana? Dan akhirnya karena mencalonkan lagi terus berhenti dulu? Yang jelas dari 2019 kemarin sampai di 2024 saya bukan RT. Sudah nggak RT lagi ya? Dan di 2024 juga saya bukan RT. Oke, baik. Pak Yusuf, siapa yang saat itu sangat berperan Pak untuk membawa Pak Yusuf sampai ke kursi parlemen, Pak? Ya, terus terang kalau dibalik kesuksesan orang itu kan pasti ada orang di belakangnya. Iya. Ya pertama, saya dikasih semangat sama orang tua. Ya, kita izin sama orang tua dan dia ridho dan dia doakan kita. Jadi terutama sebenarnya itu doa orang tua itu yang paling luar biasa, paling mujarab. Dan untuk kedepannya memang harus seperti itu. Apapun yang ingin kita lakukan, kita minimal harus izin dulu ke orang tua. Ya, baik sama bapak dan ibu. Kemudian ada seorang istri saya yang tidak henti-hentinya selalu membantu saya, baik di suka duka, dalam gembira, dan itu yang selalu memberikan semangat kepada saya. Seperti itu. Dan tentu keluarga besar saya. Dan tak terlepas dari teman-teman yang ada di partai khususnya. Iya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Berarti dari keluarga sendiri sebenarnya mendukung penuh ya apa yang menjadi cita-cita Pak Yusuf. Nah, Pak, dalam perjalanannya saat kampanye maupun keliling untuk mencari suara saat itu, apa yang menjadi kendala? Apalagi di Dapil Bontang Selatan ini. Tentu yang namanya kita berusaha,
kendala, suka duka itu pasti banyak. Ya. Tapi ada juga yang paling, kalau saya sih mengatakan bahwa dunia politik itu kita bawa rileks saja. Ya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada rintangan. Tapi rintangan itu kita jadikan pemacu kita untuk bangkit dan mencapai cita-cita kita. Kendala itu banyak sekali. Terutama yang namanya politik itu tentu berbicara masalah kos. Ya, karena kita bergerak ke sini, ke sana, kemari kan tidak jalan dengan sendirinya. Ya. Jadi termasuk juga kendala itu kendalanya ini kan kalau di pileg itu kan banyak orang. Banyak legislator yang ikut berkompetisi. Nah, jadi kadang yang kita anggap teman malah justru jadi lawan. Nah, jadi saya katakan tadi politik dibawa rileks saja. Intinya apapun beda pilihan tidak ada masalah. Yang penting kita tetap ada komunikasi dan persahabatan di atas segala-galanya. Seperti itu. Berarti kalau kendala di Pak Yusuf lebih ke dibawa santai gitu ya? Dibawa santai aja. Walaupun kendala sebenarnya ada ya dimanapun itu. Oke, Pak, sebenarnya dari Pak Yusuf sendiri apa sih motivasinya Pak Yusuf? Kenapa saya harus jadi anggota DPRD nih minimal? Kan dari 2019 kan sudah memperjuangkan untuk bisa jadi anggota DPR. Sebenarnya apa motivasi Bapak saat itu? Ya, oke. Kalau terkait itu, saya terus terang di dunia politik itu sudah terjun lama di sana. Ya, saya tadi menceritakan mulai dari Partai Golkar, pengurus kelurahan, kemudian di Hanura, kemudian ke PKB. Jadi tentu yang membuat saya bersemangat, satu, saya ingin berbuat lebih terhadap masyarakat. Khususnya di dapil saya katakan. Iya. Karena saya melihat kadang itu ada misalnya masyarakat yang minta bantuan atau apa, tapi saya tidak bisa memberikan. Ya, jadi ya saya bertekad bahwa makanya kalau saya turun ke lapangan ya saya bilang ya bantu saya. Kalau ibu-ibu, bapak mau misalnya apa yang ibu bapak inginkan, minimal meringankan, ayo kita sama-sama berjuang. Seperti itu. Jadi intinya saya katakan tadi kita lebih berbaur aja dengan masyarakat. Tentu tidak semua keinginan kita bisa terkabulkan. Tapi tergantung kita mensyukuri saja. Seperti itu. Oke, kalau di dapil Bontang Selatan Pak, selama Bapak keliling berkampanye, apa yang Bapak temui di Bontang Selatan dan harus Bapak akomodir? Saya bisa ini akomodir ini, gitu Pak. Ya, paling banyak sih faktor masalah ekonomi, faktor pekerjaan, terus masalah pendidikan, kesehatan. Ya, kalau intinya bagaimana supaya mereka dalam hal perekonomian lah, yang belum punya kerja mereka minta supaya bekerja, yang belum punya mata pencarian bagaimana supaya punya, seperti itu. Itu yang khususnya masyarakat-masyarakat. Wilayah saya kan selatan itu lebih banyak pesisir. Ya, jadi tentu mereka faktor SDM mereka itu masih kurang, khususnya yang di atas pulau, ya mereka masih kurang dan perlu memang kita harus berikan support ke mereka, membantu mereka sesuai kemampuan kita yang punya. Seperti itu. Apa Pak yang mereka inginkan? Ya tadi saya katakan untuk peningkatan ekonomi, termasuk fasilitas, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Seperti itu.
Karena mereka lebih banyak, terus terang, namanya juga nelayan, yang notabene lebih banyak paham terkait laut, bagaimana cara menangkap ikan. Tapi kalau mereka sedikit berbicara masalah teknologi, khususnya teknologi yang ada di kota-kota, ya mereka belum sampai di situ belum sampai ya. di sana. Seperti itu. Oke, target apa sih Pak yang ingin dicapai seorang Pak Yusuf dengan semua aspirasi masyarakat yang menginginkan Pak Yusuf yang maju nih, Pak Yusuf yang terpilih? Ya, satu hal deh, namanya saya punya kepuasan sendiri kalau saya bantu masyarakat dan bisa. Ya, justru saya malah merasa tidak bisa apa-apa kalau misalnya ada sesuatu yang mereka pengen dibantu terus saya nggak bisa, justru saya merasa apa ya? Saya merasa bersalah sekali. Ya, jadi yang jelas saya bilang minimal saya sebagai jadi anggota DPRD, saya tidak mustahil memang bisa saya bantu secara utuh 100%, tapi minimal bisa meringankan. Intinya seperti itu saya. Oke, iya. Baik. Kalau saya kembali ke profil seorang Pak Yusuf nih, apakah asli Bontang dan sekolahnya di mana ini Pak? Ya, terus terang kalau asli Bontang ya, karena saya lahir di Bontang. Saya tepatnya lahir itu di daerah Tanjung Laut. Iya. Sehari-hari saya, kehidupan saya di Tanjung Laut, Bontang Selatan. Khususnya di Bontang Selatan, saya pernah tinggal di Tanjung Laut Indah. Saya pernah tinggal di Berbas Pantai. Dan akhirnya kembali lagi ke Tanjung Laut Indah. Terkait dengan jenjang pendidikan saya itu dulu SD yang di depannya Al Hijrah itu, sekarang jadi SD 09, kalau nggak salah SD berapa. Itu dulu SD 05. Ya, saya menimba ilmu SD di situ. Kemudian tamat SD, saya melanjutkan pendidikan di SMP 1. Ya, di SMP 1 itu masih ya belum seramai sekarang lah. Daerahnya sering banjir. Jadi kalau kita itu kadang ke sekolah ya ikut truk. Ada truk. Karena daerah banjir situ. Ikut truk dari kita nunggu di simpangan Bontang Baru itu simpang 4, kemudian ada mobil, kita ikut ke dalam. Kemudian saya melanjutkan lagi sekolah SMA di SMA 1 juga. Ya. Dan sama, enggak secanggih sekarang yang ada sekolah orang ada fasilitas sekarang serba enak, dulu ya pas-pasan lah. Seperti itu. Saya juga dari orang tua tidak juga punya. Tapi ya bagaimana saya berterima kasih kepada orang tua yang memberikan motivasi meskipun ekonomi pas-pasan, tapi dia punya keinginan supaya anaknya ini bisa sekolah seperti itu. Ya, oke. Berarti memang dari kecil sampai akhirnya di umur sekarang ini memang asli Bontang Pak ya? Iya, saya lahir di Bontang ya 5 Juli 1971. Iya. Orang tua saya orang Sulawesi, termasuk mama saya juga orang Sulawesi. Datang dia. Iya. Oke, baik. Saya kembali ke masalah Dewan ini, Pak. Pak, apa yang terbayang seorang Pak Yusuf saat itu selain di kursi Dewan nanti Bapak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat? Saat itu apa yang DPRD itu seperti apa sih gitu Pak di mata Pak Yusuf? Ya, makasih. Saya sebenarnya tidak terlalu kaget dengan jadi anggota DPRD. Karena hampir semua orang-orang di belakang saya itu mantan dewan. Seperti itu. Dan saya berkecimpung di partai. Dan kebetulan saya selama kurang lebih 3 tahun saya adalah staf ahli di fraksi PKB. Bergabungan dengan PDI dengan P3. Jadi kalau terkait dengan tugas dan fungsi dewan-dewan, garis besarnya intinya saya sudah lebih paham. Yang belum saya anukan ini langsung terjun langsung sekarang ini. Kondisinya kan beda. Saya jadi pemain nih. Ya, jadi pemain. Ya, tentu
ada merasa tidak terlalu kaget juga, saya katakan tadi tidak terlalu kaget karena paling banter yang menjadi beban tanggung jawab kita lebih besar. Seperti itu. Tentu kita harus lebih banyak membantu masyarakat karena kita juga perwakilan dari masyarakat. Seperti itu aja. Jadi saya anggap biasa saja, tanggung jawab kita aja yang ke depan makin banyak. Pak, dengan tanggung jawab yang Bapak aja merasa lebih banyak dan semua aspirasi masyarakat harus bisa Bapak serap. Buat Bapak itu beban nggak sih Pak? Saya katakan tadi yang namanya kita mau bantu masyarakat, ya tentu itu merupakan tanggung jawab kita. Tapi ya tadi saya di awal mengatakan ya politik itu kita bawa rileks aja. Ya pada saatnya kita misalnya kita harus melakukan itu kita lakukan, tapi saat kita setelah pulang ke rumah ya di bawah rileks aja. Karena kalau kita selalu mikirkan itu kan mumet juga. Jadi kita bantu sebisa kita kepada masyarakat sesuai kemampuan. Ya intinya kita bisa hadir di tengah-tengah mereka lah. Bisa berbuat buat masyarakat. Iya bisa berbuat, meskipun tidak sepenuhnya. Karena sekarang kan tahu sendirilah, teman-teman aturan sekarang kan serba macam-macam. Ya mungkin dari masyarakat ada misalnya pengen diajukan yang namanya misalnya untuk mungkin Pak saya butuh A, saya butuh B, tapi secara aturan kan kita nggak bisa. Jadi ya bagaimana supaya kita bisa minimal meringankan mereka ya seperti itu. Dan saya juga nggak berani berjanji ke mereka. Terus terang saya di zaman waktu saya sosialisasi saya nggak berani berjanji. Apa yang saya katakan mereka, oke, saya siap melaksanakan, tapi kita sama-sama mengiring ini, sama-sama kita jalani. Jadi berhasil dan tidaknya itu kan sama-sama kita punya tanggung jawab. Jadi dia tahu bahwa betul-betul kita kan tidak semuanya juga saya katakan tadi keinginan, kemauan masyarakat bisa kita laksanakan. Pak, dengan melihat masyarakat kan kita tahu ya pasti seorang anggota dewan pasti nanti ada aja masyarakat yang suka ataupun yang tidak suka, apalagi dengan aspirasi yang tadinya akan diakomodir seorang Pak Yusuf tapi ternyata belum bisa gitu. Bukan tidak bisa ya, belum bisa gitu. Seperti apa Pak Yusuf menyikapinya Pak? Kalau saya menyikapinya simpel aja Bu. Ya itulah konsekuensi politik. Konsekuensi politik, kita bukan Tuhan. Apa yang dia inginkan kita bisa laksanakan. Bukan. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang paling sempurna itu yang kuasa saja. Tapi minimal kita ini sebagai anggota parlemen, saya katakan dari awal, ya apa yang mereka inginkan minimal kita ada di tengah-tengah mereka. Udah, Bu, Pak, saya bisa cuma sampai di sini aja bisa saya bantu. Selebihnya itu lain kewenangan saya. Intinya seperti itu. Intinya kita sudah berusaha dulu. Kalaupun nanti itu tidak terlaksana, ya apa boleh buat. Yang penting kita sudah maksimal berusaha. Seperti itu. Makanya setiap ada kegiatan ataupun apa yang diajukan oleh masyarakat, saya tidak mau saya yang giring sendiri, sama-sama. Sama-sama, biar dia tahu. Biar dia tahu. Contoh lah, kebanyakan ini kan contoh saya mencontohkan ini kelompok nelayan. Ya, mereka mengajukan ingin bantuan nelayan, kapal. Sekarang kan aturannya kita sebagai anggota DPRD tidak bisa, karena itu wewenangnya provinsi. Apa yang saya lakukan? Gini aja Pak, saya bantu kita nguruskan legalitas kelompok kita. Kan minimal saya bisa meringankan. Dengan biaya mungkin saya bantu, misalnya biayanya 3 juta, saya separuh deh. Intinya saya bisa meringankan mereka lah. Seperti itu. Pak, tapi kalau melihat masyarakat yang akhirnya kan kemarin saya sudah memilih. Seperti apa Pak? Ya, tadi saya katakan itu konsekuensi.
Toh yang namanya pilihan itu masing-masing kembali ke pribadi. Nah, kalau dia mengatakan saya milih Bapak, saya kan sudah katakan kemarin juga, Mbak sampean mau pilih saya silahkan. Tidak, tapi saya ini bukan manusia paling sempurna. Nah, saya sudah melaksanakan, kan saya sama-sama. Ayo Bu, kita sama-sama giring ini. Biar tahu. Tapi kalau tidak terlaksana mau diapa? Konsekuensi politik sudah. Dia mau wassalam silakan. Nah, seperti itu. Oke. Dia mau tutup pintu silakan Pak ya. Silakan lah. Oke, Pak. Kalau melihat masyarakat yang namanya kebutuhan masyarakat kan kita nggak tahu ya Pak. Tiba-tiba harus datang minta bantuan seorang wakil rakyat seorang Pak Yusuf. Apakah pintu terbuka Pak untuk mereka? Ya. Jadi saya mantan RT. Saya kurang lebih sekitar 3 periode lah jadi RT. Dan sekarang juga istri saya yang RT. Dan pintu di rumah itu meskipun rapat tapi tidak pernah terkunci karena ada pintu samping juga. Boleh masuk samping. Ya. Bahkan kadang kalau warga atau masyarakat yang tahu mereka langsung masuk aja. Seperti itu. Jadi ya silakan aja, tidak ada masalah. Atau mereka kalau ada orang datang ke rumah itu kita harus bersyukur. Ada orang yang ngetok pintu kita tengah malam. Kita harus bersyukur. Itu pasti ada yang penting. Pasti ada yang penting. Nah, tidak ada orang yang mau memberi kita sesuatu ketok-ketok pintu tengah malam. Jarang itu. Tapi pasti ada 2 aja. Minta tolong. Ya musibah. Seperti itu. Oke, berarti karena jiwa RT-nya masih ada Pak ya. Jadi apapun kondisinya masyarakat yang memang mau tengah malam, mau pagi dini hari, silahkan datang Pak ya. Pak Yusuf pasti akan membuka pintu lebar-lebar. Itu konsekuensi politik. Kita terjun sebagai legislator di parlemen, ya udah. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak Yusuf obrolan kita, namun saya ingin jeda terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan saya dengan Bapak Yusuf, namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di Bincang Parlemen dan masih bersama dengan Bapak Yusuf. Kita akan lanjutkan obrolan kita. Pak, kalau dari kan kita tahu ya suara Pak Yusuf di Bontang Selatan 3.000 lebih ya. Itu paling banyak ya di partai PKB ya Pak ya? Satu ya? Kalau di Dapil 1 PKB saya paling banyak. Ya. Tapi kalau di seluruh di Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 yang paling banyak Mutiara. Oke, di Bontang Selatan tentunya di Dapil Pak Yusuf. Iya, di PKB. Saat itu menjadi kebanggaan atau justru kekhawatiran Pak? Dari awal saya katakan politik dibawa enjoy aja, dibawa relax. Yang mana bisa dijadikan prioritas, yang mana tidak. Tapi dengan orang kan banyak mengatakan begini, namanya kalau kita sudah di puncak itu agak susah mempertahankan ya. Betul. Lebih enak merebut daripada mempertahankan. Jadi kalau terkait suara seperti kemarin, ya itu merupakan cambuk saya supaya harus bisa mempertahankan yang ada. Nah, kalau perlu tingkatkan. Dengan jalan ya kita harus lebih banyak lagi berkolaborasi dengan masyarakat, berkesinambungan, terjun langsung ke tengah-tengah mereka. Seperti itu. Oke, setelah menjadi anggota DPRD nih Pak, apa yang pertama ingin Pak Yusuf wujudkan ini sebagai salah satu aspirasi dari masyarakat tentunya di dapilnya Bontang Selatan, Pak Yusuf? Ya, terus terang saya di media itu sudah berapa kali wawancara sama teman-teman.
kenapa saya masuk di Komisi 1? Ya. Karena di Komisi 1 itu kan ada terkait mitra kerjanya di Dinas Kesehatan, ada pendidikan, dan itu boleh dikatakan itu adalah bahan pokok dalam masyarakat sudah itu. Pendidikan, kesehatan, nah seperti itu. Jadi yang tentunya saya pengen meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Masyarakat itu tidak perlu lagi bersusah-susah kalau sakit harus teriak-teriak dulu baru dilayani. Terus di bidang pendidikan, nah masyarakat ini sudah tidak mampu, tidak bersekolah. Jadi intinya tidak ada perbedaan lah antara ekonomi tidak menjadi halangan buat mereka untuk mengenyam masalah kesehatan dan pendidikan. Pertama itu. Oke, kalau melihat dari sisi kemiskinan Pak ya, di Bontang Selatan dan banyaknya pesisir juga di Bontang Selatan, bagaimana Pak Yusuf melihat dan apa yang ingin dilakukan? Terus terang, kalau kita harus fokus. Saya bercerita di Dapil Selatan ini terus terang di banyak daerah pesisir. Ya khususnya ada yang daerah berbas pantai, Tanjung Laut Tindah, Tanjung Laut, Sekambing khususnya. Belum lagi yang di atas pulau. Di atas pulau itu ada Melaing, Selangan, Titi, dan lebih menyedihkan lagi sana mereka. Ya, kalau kita lihat ke sana luar biasa. Jadi jangankan terkait dengan untuk rumah saja mereka kasihan itu. Kalau misalnya datang angin kencang atapnya itu bisa roboh. Ikut terbang ya, terbang. Ya, jadi ya saya katakan saya akan fokus mulai tadi saya katakan terkait dinas kesehatan, pendidikan, ya termasuk ya kalau sudah dalam kondisi rumah sendiri mereka sudah kita benahi secara perlahan-lahan, otomatis kan kesehatannya juga bisa meningkat. Seperti itu. Jadi saya akan fokus daerah pesisir, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, seperti itu. Oke, kalau di bidang pendidikannya Pak, apa yang Bapak lihat? Apakah masih banyak juga yang akhirnya harus berhenti bersekolah karena biaya atau gimana? Kalau terkait pendidikan khususnya daerah pesisir ya, atau daerah pulau, sebenarnya mereka itu tanggung jawab kita semua di sana itu. Tidak bisa juga kita berikan tanggung jawab kepada hanya orang tuanya. Jangan orang tuanya. Ya kalau daerah pesisir kan itu adalah tanggung jawab kita semua. Mereka ini kasihan mau ngenyam pendidikan di situ saja sudah bagus. Ya pemerintah harus turun tangan. Termasuk kita ini sebagai anggota DPRD wakil rakyat harus bisa melihat apa kebutuhan mereka, baik mungkin fasilitas sekolahnya, terus fasilitas tenaga pengajarnya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang. Apakah perlu mereka, apalagi yang di atas pulau nih Pak ya, di atas laut, apakah menurut Pak Yusuf mereka perlu sekolah di darat atau kalau dari pandangan seorang Pak Yusuf di sana difasilitasi sekolah? Yang sekarang mereka punya itu khususnya di daerah di atas pulau, pendidikan usia dini, mereka ada, SD mereka ada, yang tidak ada itu cuma SMP di luar. Nah, seperti itu. Ya pemerintah namanya harus turun tangan ke sana. Mungkin, tapi rata-rata yang saya perhatikan begini, kalau mereka sudah lari ke tingkatan sekolah SMP, mereka juga punya keluarga kok yang ada di kota. Jadi mereka kadang numpang di rumah keluarga. Ada juga yang tinggal, ada yang namanya punya
khususnya di Tanjung Laut Tenda itu ada yang namanya rumah singgah. Khusus untuk anak-anak Iya, yang dari Iya, rumah singgah pulau yang ya? ada dari atas pulau itu. Mm-mm. Ada rumah singgah ya, mereka masa sekolah mereka ada yang tinggal di situ, ada juga yang mereka tinggal di rumah keluarga. Tapi ya saya katakan tadi ya kita harus ada di tengah-tengah mereka. Tengah-tengah mereka, mereka kan sudah punya kemauan, sudah punya keinginan mau bersekolah lagi, kita sudah bersyukur. Nah, daripada tidak bersekolah kan, putus sekolah tengah jalan kan begitu, yang membuat itu malah bikin beban lagi kita nanti ke belakang. Iya. Oke, Pak Yusuf tadi kan mengatakan bahwa peran pemerintah penting untuk apalagi di dapilnya Pak Yusuf dalam hal kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Memang sejauh ini Pak Yusuf melihat seperti apa sih pemerintah? Jadi begini, dalam hal ini khususnya di dunia pendidikan, kita ini kan dalam undang-undang mandatori sudah dijelaskan di situ bahwa minimal 20% dari APBD harus untuk dunia pendidikan. Nah, jadi harus maksimalkan. Nah, ya contoh tadi mungkin khusus untuk masyarakat dibangunkan sekolah SD, fasilitasnya dilengkapi di sana. Bagaimana supaya masyarakat di sana mau bersekolah, ya pemerintah harus hadir, fasilitasnya diperbaiki, disiapkan. Terus untuk tingkat selanjutnya untuk SMP, ya kita harus menyediakan mereka, istilahnya ada prioritaskan kita lah, prioritaskan mereka, bahwa ya minimal di negeri mereka bisa ditampung. Seperti itu. Terus untuk guru-guru yang ada di pulau, mereka itu kan mengeluhkan terkait dengan transportasinya. Ya. Kemarin juga saya sudah sampaikan di teman-teman di media bahwa ya yang seperti ini kita harus bantu. Ya, saya rasa berapa sih kalau dari Dinas Pendidikan untuk membantu transportasi mereka, menyediakan kapal. Itu bukan hal sulit lah. Nah, asal mau komunikasi, khususnya teman-teman di Komisi 1 ini, kita siap. Kita siap bahu-membahu, kita kan saling membutuhkan. Seperti itu. Oke, terkait dengan Komisi 1 tentunya dalam hal pendidikan, kesehatan juga punya wewenang untuk mengawasi hal itu, pemerintah Pak ya. Kalau dari sisi pendidikan sendiri Pak, tadi di pesisir tentunya transport untuk guru. Harus seperti apa sih Pak? Kalau melihat tadinya kan anggaran di pendidikan kan cukup aja untuk itu. Memangnya Pak Yusuf melihatnya anggaran itu kemana gitu? Kok nggak bisa gitu? Saya rasa begini, anggaran yang mandatori itu 20% sudah jalan sebenarnya. Cuma mungkin kita harus mencari sasarannya harus tepat. Harus tepat. Mungkin selama ini kita bicara mungkin masalah ada di pendidikan mungkin peningkatan masalah SDM saja. Kita harus lihat juga apa sih yang dibutuhkan guru-guru, khususnya yang ada di daerah di atas pulau. Mereka kemarin mengeluhkan kapal dan mereka juga berharap ada insentif tambahan lah. Iya, karena terus terang kalau guru di atas pulau mereka pakai ketinting itu aja yang kecil, itu kalau gelombang besar nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Nah, kalau lagi hujan datang ombak luar biasa kasihan. Jadi anggaran 20% saya rasa sudah, tinggal sasarannya yang perlu kita perbaiki. Sasarannya ya mungkin dari kepala daerah sudah tepat, tapi di penyelenggaranya ini lagi yang kurang peka. Oke.
Oke, berarti dari pemerintah sendiri Pak ya yang menurut Pak Yusuf belum tepat sasaran seperti itu ya? Ya, sasarannya sebenarnya mereka sudah punya sasaran, tapi kadang apa ya dalam pengaplikasikannya ke sana itu beda. Maksud saya begini, contoh mungkin kita harus peka ini guru butuh transportasi, bukannya dibangunkan lagi malah sekolah. Yang lainnya ya. Iya. Kalau saya sih melihat mungkin diprioritaskan lah di sini, diprioritaskan. Karena kalau guru sendiri itu tidak nyaman, prasarananya kurang, bagaimana mau mengajar? Iya. Bagaimana mau mengajar? Nggak mungkin sudah mereka ombak besar sampai ke sana lagi pusing apa, ya nggak bisa efektif. Iya. Jadi sasarannya harus tepat, pengawasannya juga harus ada. Ya, kami dari Komisi 1 siap lah, sama-sama kita menggiring ini dan mengawasi sesuai dengan fungsi dan tugas kami itu legislator, penganggaran dan pengawasan. Dalam hal ini kan tentu kita harus bisa menganggarkan dan kita juga harus bisa mengontrol, mengawasi terkait dengan anggaran di pendidikan. Oke, Pak, kalau Pak Yusuf melihat perlu nggak sih pendidikan yang ada di pesisir, terutama di atas laut itu di apa ya, mending dipindahkan ke darat agar maksimal atau gimana Pak? Atau ya itu tadi mending diperbaiki transportasinya untuk gurunya? Kalau saya kita sesuai yang ada aja sekarang. Ya, yang ada sebenarnya kalau kita bisa lebih maksimal kan lebih bagus. Iya. Jadi di mereka SD-nya di situ, fasilitasnya kita perbaiki, tenaga pengajarnya juga kita perhatikan. Seperti itu aja. Oke, tapi kan kalau ingin seperti itu juga butuh waktunya cukup lama Pak ya, dan itu tidak bisa diakomodir setahun 2 tahun gitu Pak. Kalau untuk maksimal seorang komisi A mengakomodir itu? Kalau saya sih terkait dengan fasilitas enggak lama. Enggak lama ya? Enggak lama. Karena ruangan mereka sudah punya. Tinggal kita kekurangannya apa. Bagus enggak. Mereka itu malah gurunya aja ini yang sering mereka minta supaya pertama insentif, terus layanan transportasi, itu aja. Itu aja sebenarnya. Oke, karena kalau kita berkaca dari anak muridnya juga mungkin belum bisa juga Pak untuk mengusulkan macam-macam ini kepada anggota dewan gimana? Ya, jadi gini. Murid juga sebenarnya sana kita juga harus maklumi karena tidak semua, tidak banyak juga orang. Contoh saya katakan di Melang itu kan sekitar 35 KKK, jumlah penduduknya cuma 100 lebih, ya. Dan muridnya ya mungkin saya kurang tahu juga sih berapa persisnya, tapi ya muridnya tidak seberapa. Nah, jadi saya rasa tinggal kita berikan fasilitas untuk tenaga pengajar saja. Tenaga pengajar. Dan alhamdulillah mereka juga sekarang seragam dikasih juga dari pemerintah. Mereka juga dapat apa yang didapatkan oleh yang ada di kota. Pengadaan seragam, sepatu, baju, tas, dapat. Dapat juga. Dapat. Oke, kalau dari pendidikan, kesehatannya Pak, bagaimana Bapak melihat? Ya, kalau terserang, kalau mungkin kesehatan itu juga merupakan hal yang sangat urgensi yang ada di pulau. Kenapa saya katakan ya sudah banyak kejadian? Ya contohlah, ini mungkin baru kejadian. Saya sih tidak mengikuti, saya cuma lihat di video-video teman di kelurahan. Ada seorang ibu yang melahirkan. Iya. Apakah
ini sudah waktunya melahirkan belum. Tapi yang jelas sampai kelurahan yang turun tangan untuk mengangkat itu. Jadi perlu adanya yang namanya fasilitas kesehatan yang ada di pulau-pulau. Itu. Pertama, fasilitas kesehatan yang ada di pulau. Kedua, transportasi. Puskesmas mungkin atau ya semacam mungkin perwakilan aja lah. Minimal kayak mungkin kalau ada punya ruangan posyandu ya minimal ada. Dan ada yang standby dinas kesehatan minimal yang mengerti tentang kesehatan. Transportasi laut. Ya. Seperti itu. Tapi ini bisa berjalan semua. Tergantung juga ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Pertama, anggaplah ibu-ibu ini harus sering-sering meriksakan kehamilan lah. Di sana kan ada posyandu. Ada posyandu. Ada pemeriksaan setiap sebulan sekali, udah tahu dari puskesmas. Nah, jadi kesadaran kita semua lah, saling mengisi, saling komunikasi seperti itu. Oke, baik Pak Yusuf. Bagaimana Pak Yusuf melihat pemerintahan di Kota Bontang saat ini dan menjadi seorang anggota DPRD di Komisi 1, apa yang ingin dilakukan, Pak? Ya, yang jelas saya sebagai anggota Komisi 1 tentu kita akan membantu program pemerintah. Ya, kita antara legislatif dan pemerintah harus jalan. Ya, tidak mungkin kita bertolak belakang selama hal itu memang untuk kemaslahatan orang banyak. Seperti itu. Jadi kita dalam hal ini, saya pribadi di Komisi 1, kita mengedepankan yang namanya kepentingan masyarakat. Kepentingan pribadi itu paling belakang lah. Seperti itu. Apa yang Pak Yusuf soroti nih selama tinggal di Bontang dan kebijakan maupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang masih perlu ditingkatkan? Selama ini atau yang sekarang? Selama ini. Selama ini. Yang jelas sebenarnya begini, namanya kepala daerah itu harus banyak-banyak turun ke lapangan sebenarnya. Ya, tidak juga semua tanggung jawab kita diserahkan dengan OPD yang ada. Ya. Berarti harus nomor satu harus turun ya Pak ya? Harus banyak-banyak berusukan lah. Harus tahu, karena tidak semua apa yang kita perintahkan ke anak buah kita itu terlaksana sesuai keinginan kita. Seperti itu. Ya, beban pemerintah mulai, apalagi terkait saat ini, di 10 tahun terakhir inilah, terkait dengan banjir, pengangguran, ya, tapi kalau melihat kacamata yang ada saat ini, ya, ada perubahan lah. Ada perubahan meskipun perubahan lebih baik atau masih banyak yang kita perlu perbaiki. Setiap pemerintahan itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya tergantung dari gaya pimpinan mereka masing-masing pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan banjir saya mencontohkan. Ya, secara keseluruhan untuk penanganan banjir ini memang belum terlalu maksimal. Masih perlu perbaikan sampai berapa tahun ke depan. Tapi actionnya sudah ada. Sudah ada actionnya. Kita sudah lihat ya, ada penguraian tentang banjir lah. Yang nggak bisa kita lawan sekarang ini faktor alam. Apa itu? Banjir rob. Nah, itu di luar dari kehendak kita. Tinggal kita cuma sekarang bisa meminimalisir, kita harus bersiap-siap seperti itu. Nah, untuk banjir ya, penekanan sama saat ini saya sih masalah banjir. Mungkin kalau infrastruktur terkait dengan kantor-kantor pemerintah sudah luar biasa.
Pembangunan sekarang hampir rata-rata, contoh kita lihat kelurahan-kelurahan kan, kantor-kantor itu kan sudah hampir Iya. ya sekitar 80% lah. Sudah direnovasi ya Iya, Pak ya. yang belum punya kelurahan kantor itu kan cuma berbas pantai dengan Tanjung Laut. Ya, dengan Lotuan kalau nggak salah saya. Ya, karena mereka ada kendala faktor lahan kan, makanya nggak jadi. Iya. Anggaran sudah ada. Terus masalah kesehatan juga harus masuk juga. Ya. Dan terkait dengan stunting lagi ini. Iya. Ya. Stunting ini lagi marak, lagi viral lah di Bontang. Khususnya ya notabene kota Bontang yang lingkupnya kecil. Tapi infonya angkanya besar ya, angkanya besar. Pak ya. Ya. Tapi kemarin kami mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dengan mitra kerja dari Komisi A. Iya. Antara pusat dan daerah ini tidak sinkron dengan data tersebut. Ya. Ada perbedaan. Nah, makanya kita sampai saat ini ketidakperbedaan itu di mana datanya. Karena di pusat juga punya data sendiri, di daerah juga punya sendiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau Pak Yusuf melihat faktanya sendiri, apakah memang masih cukup tinggi? Kalau saya nggak pernah bersentuhan langsung dengan ini yang yang istilahnya ya stunting, nggak pernah. Tapi ya harus kita, kalaupun itu sesuai data ataupun tidak sesuai, ya kita harus action lah. Harus penanganan cepatnya, biar tidak membesar. Paling banter anggaplah begini, satu kelurahan lah, ada 3 orang. Masa sih kita tidak bisa tangani? Nah, apalagi dengan sekarang ada makanan bergizi. Nah, harus di situ tepat sasaran. Yang repot ini kalau tidak tepat sasaran, seperti itu saja. Pak, kalau melihat Kota Bontang nih ya, dengan beberapa tahun yang akan datang kan kita Bontang terkenal dengan kota industrinya. Bagaimana dengan pariwisatanya Kota Bontang sendiri? Ya, sebenarnya kalau bicara dengan pariwisata, ya ini sayang sebenarnya. Kota Bontang ini kan dikenal di mana-mana daerah industri. Ada PKT, ada PT Bada. Ini kan perusahaan ini kan lambat laun akan habis. Jadi kita berharap pemerintah saat ini dan ke depan harus punya untuk mengantisipasi kejadian yang ini akan datang. Perusahaan misalnya PT Bada sudah tidak menyala, PKT juga sudah tidak produksi lagi. Ya kita harus mengembangkan wisata-wisata yang ada di Kota Bontang. Nah, pemerintah harus membuat atau mencari solusi bagaimana supaya wisata-wisata kita yang ada. Ya contohnya mungkin beras basah itu perlu ditingkatkan lah. Nah, sekarang ini aja juga kan udah terurus itu. Nggak jelas distribusinya kemana. Nah, seperti itu. Kalau dikelola baik-baik kan secara maksimal saya rasa PAD-nya lumayan. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi yang lain Pak, mungkin pariwisata di daratnya? Kalau saat ini yang saya tahu tentang pariwisata yang ada di darat, saya nggak, mungkin penglihatan saya tidak ada yang terlalu potensial lah. Seperti itu. Terkecuali kayak Bontang Kuala. Bontang Kuala itu kan bukan darat, that's laut. Kalau tidak ada jembatannya itu ya laut juga. Baik, apa yang akan terjadi menurut pandangan seorang Pak Yusuf nih seandainya pariwisata kita tidak bisa mendongkrak PAD dengan industri yang makin lambat laun kan pasti habis seperti yang Pak Yusuf bilang tadi. Tentu kalau sudah tidak bisa memanfaatkan sekarang sumber daya daerah kita, terus perusahaan itu mati, sudah tutup. Nah,
pasti saya tidak bisa berkata-kata lagi ya akan terjadi apa kita Kota Bontang. Nah, seperti itu. Jadi itu apa ya? Kita harus masing-masing lah pemerintah dalam hal ini dalam waktu dekat harus mencari solusinya. Seperti itu. Kalau tidak akan jadi apa Kota Bontang nanti. Oke. Baik, yang terakhir Pak Yusuf, apa harapan Pak Yusuf nih sebagai anggota DPRD yang mengawal apapun kegiatan dari pemerintah, bagaimana masyarakat Kota Bontang nantinya dan sinerginya dengan pemerintah dan DPRD, harapannya seperti apa? Ya, mudah-mudahan ke depan ini khususnya ini sudah memasuki tahapan pilkada, siapapun pemimpinnya ke depan, mau nomor 1 kah, mau nomor 2 kah, mau nomor 3 kah, mau nomor 4, siapapun yang jadi, itu sudah pilihan. Sudah takdirnya ya Pak? Sudah takdir seperti itu. Ya kita sebagai legislator seperti ini ya, ayo kita dukung yang terpilih. Apa yang menjadi visi misinya kita sama-sama menggiring, sama-sama mengawasi, sudah sesuai nggak dengan visi misinya. Karena siapapun yang jadi nanti ini, yang namanya visi misi, mau penanganan banjir, penanganan kesehatan, nggak bisa terpenuhi secara langsung balikkan tangan selesai persoalan. Jadi perlu memang ya, mari kita kawal, mari kita dukung siapapun yang terpilih nanti di pilkada di 2024 ini. Itulah pilihan masyarakat, itu yang harus kita dukung. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama pemirsa PKTV. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Yusuf dan tentunya para masyarakat yang sudah menggantungkan harapannya kepada Pak Yusuf nanti bisa terrealisasi Pak ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu Pak. Terima kasih. Intinya satu, masyarakat doakan kita sehat. Amin. Karena apapun kalau tidak sehat tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa ya Pak. Ya. Oke, sehat selalu Pak Yusuf. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Pak Yusuf, anggota DPRD Kota Bontang di Komisi 1. Kita doakan apa yang menjadi harapan beliau dan bisa mengawal apa yang jadi aspirasinya semua masyarakat, terutama di Dapil Bontang Selatan dan Kota Bontang pada umumnya. Baik, saya Rahmatalita, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang dengan anggota DPRD yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.